Selamat sore saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, senang rasanya bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang selalu semangat, yang selalu luar biasa untuk datang beribadah. Tuhanlah yang memberkati kita dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaan, serta pelayanan kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memulaikan pujian kita lebih dahulu sebelum kita masuk di dalam materi yang sudah kita tentukan bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian, Ku tetap cinta, ku tetap setia. Cinta, ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kembali dari awal. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta,
ada, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita akan mengawalinya dengan doa lebih dahulu Bapak Ibu. Mari bersama-sama dengan saya berdoa. Kita akan tunduk kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala komitmen, buat segala kerinduan yang Tuhan tanamkan dalam hati sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhanlah yang selalu menyertai kami dan yang menolong kami di dalam segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh sampai ke tempat rumah ibadah ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Tuhan memberkati sidang jemaat dan Tuhan juga memberkati para imam-imam maupun pemateri yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami dan kami juga akan melanjutkan pujian kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Kita akan kembali naikkan satu pujian kembali saudara-saudara sekalian. Kita akan naikkan satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kembali dari awal. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama kita akan katakan, sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Refresh. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu. Kembali dari awal. Seperti wanita menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Refresh. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, sekali lagi, untuk melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya materi firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dapat memperbekali kita untuk semakin mengetahui ayat-ayat Alkitab yang sulit, mengetahui prinsip-prinsip Alkitab yang dalam, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab juga berkata kepada kita, berbahagialah mereka yang mendengarkan, berbahagialah mereka yang membaca serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan seterusnya Bapak Ibu. Inilah yang akan kita bawa nanti ketika kita mempelajari kitab suci yang kita yakini sebagai firman Tuhan yang menyegarkan hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan, bawa daku, amin, erat dalam pelukan, menikmati kasih terindahnya hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dari awal kembali. Saat berhadapan denganmu, amin, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Amin. Bawa daku erat dalam pelukan, menikmati kasih terindahnya hadirat. Refresh. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
bait-Mu, menikmati kasih. Refrain. Anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Once again. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kami perhatian yang tertuju kepada firman-Mu, telinga yang baik, pendengaran yang baik, mata yang tertuju kepada Tuhan, seperti mata yang tertuju melihat pelita. Demikian kami ketika mendengarkan dan membacakan firman Tuhan, yang akan kami gali bersama-sama dan yang akan kami pelajari bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang kami gali ini dapat memperbekali sidang jemaat Tuhan, sehingga memberikan kepada sidang jemaat Tuhan sebuah perbekalan untuk mereka suatu saat nanti menjadi guru, menjadi pengajar-pengajar. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam amanat agung, bagaimana kami memuridkan banyak orang dan menjadikan mereka para guru-guru dan para pengajar-pengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami semua, dan kami akan sambut pembelajaran ini, firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan GPT Lumajang maupun GPT Jatiroto yang menyaksikan juga secara live streaming maupun yang hadir di tempat ruang ibadah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rileks saja, santai saja di dalam mendengarkan firman Tuhan. Barangkali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu mau bertanya juga tidak mengapa. Kita seperti layaknya kuliah aja Bapak Ibu Saudara. Seperti di kampus atau seperti di seminari. Tidak usah terlalu kaku, kadangkala ketika ibadah itu terlalu kaku malah membuat kita tidak dapat menangkap bagian-bagian kitab suci. Namun ketika kita mendengarkannya dengan santai, dengan rileks, namun tetap dengan hormat, itu semakin membuat kita dapat menangkap firman Tuhan dengan lebih baik. Sambil minum tidak mengapa, sambil memakan permen juga tidak mengapa, no problem untuk itu semua. Yang penting kita tetap setia dan semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita tentukan bersama-sama di dalam ibadah PA. Hari ini kita coba akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu apakah semua orang harus menikah. Hari ini kita akan membahas dua topik saudara-saudara. Topik yang pertama hari ini kita akan membahas apakah semua orang memang diwajibkan untuk menikah, atau haruskah semua orang itu menikah. Itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Jikalau ada orang yang tidak menikah,
apakah itu dinamakan tidak melakukan firman Tuhan? Karena Alkitab kan berkata di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi. Dan juga ayat yang ke-28 itu. Itu adalah mandat dari Tuhan, mandat dari Allah. Bahwa kita semuanya harus menikah. Nah, apakah semua orang menikah? Atau jikalau ada tidak menikah? Apakah ketika orang yang tidak menikah itu dijadikan sebagai orang yang kurang dewasa? Kan begitu kultur budaya kita sebagai orang Asia Tenggara itu yang ada di dalam Indonesia itu. Kadangkala kita menilai kedewasaan seseorang dari dia sudah menikah itu, saudara-saudara, ya kan? Walaupun dia mungkin usianya sudah 30 mungkin, namun karena dia enggak menikah, kita tetap menganggap dia seorang anak-anak karena dia tidak menikah. Jadi apakah menikah itu atau tidak menikah menjadi tolok ukur orang itu dikatakan dewasa? Nah, jadi nanti ini kan sebuah pelajaran yang penting nih bagi kita. Sehingga nanti kita nggak sembarangan tuh menilai orang karena dia nggak menikah, kita akan menjudge dia orang yang kurang dewasa. Tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan ada juga seperti pastor-pastor. Dia tidak menikah, apakah itu melawan firman Tuhan? Nah, itu nanti akan kita pelajari di dalam poin yang pertama, yaitu apakah semua orang harus menikah. Yang kedua nanti kita akan pelajari juga tentang sumpah. Apakah benar sumpah dengan janji itu sama? Kita kan sudah mendengarkan 2 pekan ini kan. Sepertinya memang sumpah dan janji itu adalah paralel atau similar itu. Atau sinonim itu. Namun sebenarnya kita nanti bisa membedakan sebenarnya antara apa yang dinamakan sumpah, apa yang dinamakan janji. Namun itu nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Oke, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-31, 32 lebih dahulu. Nanti kita akan lompat juga ke dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, jika tidak ada bisa melihat di slide yang sudah saya sediakan. Demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sebelum ayat yang ke-33, 34, perihal tentang janji atau sumpah, sebenarnya ada dialog, saudara-saudara. Sebenarnya ada dialog di sini. Jadi tidak langsung sebenarnya itu. Barangkali sepertinya Matius sengaja men-skip ayat itu supaya Matius menulis suratnya itu dengan sistematis. Dan Matius nanti akan berpikir, nanti penjabaran ini nanti aku akan tuliskan itu di Matius pasal yang ke-19. Jadi ketika Yesus mengajar, ketika Yesus menyampaikan hal ini, ternyata ada dialog. Tiba-tiba ada orang-orang ahli Farisi, ahli-ahli Taurat yang berkata nanti kepada Yesus. Dan itu dituliskan oleh Matius di dalam Matius pasal yang ke-19. Yuk kita lompat ke Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan yang tadi kan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Tiba-tiba murid-murid itu berkata kepadanya, saudara-saudara, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Sebenarnya ada dialog itu. Cuma Matius tidak menuliskannya di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 31, 32. Tidak dituliskan oleh Matius sampai 33 itu. Karena Matius menganggap, saya harus menuliskan secara sistematis dulu ajaran-ajaran Yesus. Mengenai ini ada space-nya, ada perkataan dari murid-murid ataupun orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nanti saya akan jabarkan di pasal-pasal seterusnya tuh. Nah begitulah konsep pemikiran Matius. Makanya tidak ada dialog itu di dalam Matius pasal yang ke-5. Namun sebenarnya dialog itu ada. Murid-murid itu langsung berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, maksudnya hanya boleh diceraikan, kecuali karena hanya boleh diceraikan dengan alasan porneia itu, maka itu menjadi meledak di dalam pemikiran orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, maupun kepada murid-muridnya. Karena kita tahu perceraian itu di zaman Yesus betul-betul sangat gampang sekali. Hanya karena nggak suka, makanannya nggak enak, kebanyakan garam tuh, itu udah bisa diceraikan. Hanya karena keriput wajahnya tuh, tidak suka lagi dia, bisa diceraikan. Hanya karena rewel di rumah, banyak ngomel tuh, bisa diceraikan. Namun Yesus memberikan ajaran yang streng, lebih streng daripada ajaran Rabi Hillel maupun Rabi Syama itu. Sehingga meledaklah pemikiran para murid pada saat itu.
maupun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat hari itu. Makanya mereka mengatakan, jikalau demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin, nggak usah menikah wes. Begitulah pemikiran para murid-murid dan orang-orang Farisi juga sebenarnya nanti akan berkata-kata di ayat-ayat seterusnya. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ternyata untuk mengerti perkataan bisa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Tentu sudah kita pelajari sangat dalam, saya tidak akan mengulang. Kecuali karena porneia itu, sebuah pelanggaran seksual itu. Itu ternyata hanya orang-orang yang dikaruniai juga ternyata untuk memahami hal-hal itu. Murid-murid pun tidak dapat memahami hal-hal itu ternyata. Nah, setelah itu ayat yang ke-12, Yesus memberikan ajaran kembali demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari lahir ibunya. Ya, karena kan murid-murid kan berkata, lebih baik nggak kawin kalau gitu. Nah, terus Yesus berkata, nggak semua orang bisa memahami perkataan itu. Nggak semua. Maka Yesus berkata, ada memang yang tidak dapat kawin karena lahir dari rahim ibunya. Itu alasan pertama orang tidak dapat menikah ya, atau tidak kawin demikian. Alasan kedua adalah orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Yang ketiga adalah membuat dirinya demikian karena kemauan dari dirinya sendiri. Nah, inilah alasan-alasan orang tidak dapat kawin, saudara. Oleh sebab itu kita akan bahas poin-poinnya saja. Saya tidak akan muluk-muluk berputar-putar, namun saya pada poinnya saja. Sehingga kita dapat simpulkan hari ini, tidak semua orang ternyata dikaruniai untuk menikah. Alkitab jelas berkata bahwa memang ada orang yang tidak dapat kawin karena lahir demikian dari rahim ibunya. Apa yang dimaksudkan lahir demikian dari rahim ibunya? Saya selalu mengatakan, jangan coba-coba memahami Alkitab dari kita punya pandangan hari ini. Itu sebuah kesalahan tentunya. Kita harus memahami ayat itu dari sudut pandang penulis. Itu yang realnya itu demikian. Itu namanya kita jujur atau objektif terhadap kitab suci. Karena bahasa itu berbeda setiap harinya, akan berkembang pengertiannya. Sehingga kita harus memahami ayat itu menurut apa kata penulis pada saat hari itu. Nah, lahir dari rahim ibunya yang Yesus maksud apa? Ternyata saudara-saudara sekalian, lahir dari rahim ibunya yang Yesus maksudkan itu demikian. Pada zaman Yesus, ternyata ada orang-orang pada saat hari itu yang sudah dikhususkan untuk menjadi sida-sida. Sida-sida itu sebuah penjaga di istana. Sebuah pegawai di istana yang menjaga seluruh anak-anak raja dan juga pegawai-pegawai raja dan juga gundik-gundik raja. Jadi yang mengurus semua rumah tangga raja ada di situ sida-sida namanya. Dan ternyata pada zaman Yesus, kekaisaran Romawi tentunya sudah ada dipersiapkan orang itu sejak lahir. Jadi ternyata ada seorang istri yang punya anak. Dia menyerahkan dirinya kepada kerajaan. Diserahkan anaknya kepada kerajaan, Bapak Ibu. Diserahkan anaknya ini kepada kerajaan dan untuk menjaga istana raja. Sehingga ternyata anak ini langsung dikebiri pada usia yang sangat kecil. Jikalau ia laki-laki. Nah, jadi itu dinamakan lahir dari rahim ibunya. Maksudnya demikian. Sudah, itu bukan pilihannya dia, saudara-saudara. Sudah sejak lahir dia demikian tuh. Diperlakukan oleh orang tuanya mungkin. Sudah lahir sejak ibunya. Sehingga ada orang-orang yang memang menjaga istana raja yang tidak dapat kawin. Sudah dikebiri dianya. Jadi lahir dari rahim ibunya tuh. Itu juga digolongkan lahir dari rahim ibunya. Kendati pun itu dibuat oleh orang lain. Kendati pun. Namun karena itu diperlakukan sejak dia kecil. Maka banyak ahli tafsir berkata bahwa itu sebenarnya dikategorikan sebagai lahir dari rahim ibunya. Yang kedua adalah mengapa orang tidak dapat kawin? Karena lahir demikian dari rahim ibunya. Yang kedua, karena cacat, Bapak Ibu. Karena cacat. Ada mungkin itu yang lumpuh, Bapak Ibu Saudara, kan ya? Ada itu yang lumpuh seperti, bukan menjudge ya. Seperti kalau Bapak Ibu tahu seorang filsuf yang sangat terkenal sepanjang sejarah, apalagi di postmodern. Stephen Hawking, itu begitu ilmuwan yang sangat jenius luar biasa. Bahkan dia salah satu pemikir, salah satu orang tercerdas di dunia, Bapak Ibu. Albert Einstein juga demikian, salah satunya demikian. Nah, Stephen Hawking itu merupakan orang yang lumpuh sejak awalnya, bahkan tidak bisa digerakkan badannya itu. Sehingga memang kita bisa ketahui, dia tidak dapat kawin tentunya karena lahir dari rahim ibunya. Nah, kita mungkin bertanya tuh, apakah Tuhan tidak adil? Kan itu yang harus kita pertanyakan. Mengapa ada orang yang lahir cacat? Mengapa ada orang yang lahir tidak
normal fisiknya. Ada juga yang lahir demikian dari rahim ibunya, nuwun sewu Bapak Ibu. Boleh dicek nanti di Google. Ternyata tidak memiliki hasrat seksual demikian. Ada memang yang lahir demikian atau lemah hasrat seksualnya demikian. Jadi ada yang memang lahir demikian. Jadi lahir demikian dari rahim ibunya bisa dikategorikan 3 hal tuh. Yang pertama memang sudah sejak kecil dia dikebiri untuk dipersiapkan sida-sida pada saat hari itu atau untuk melayani di kerajaan. Yang kedua memang itu ada istilahnya cacat itu, memang cacat fisiknya. Yang ketiga itu bisa berarti memang tidak ada hasrat seksual, tidak terlalu ada hasrat seksual ketika ia lahir demikian saudara-saudara. Dan memang ini harus kita pikirkan, apakah ini kehendak Tuhan Bapak Ibu? Apakah Tuhan yang mengizinkan adanya cacat? Apakah Tuhan yang mengizinkan adanya mungkin kelainan seksual dan lain seterusnya? No Bapak Ibu, sebenarnya enggak. Dahulu saya berpikir ya Tuhan mengizinkan hal itu. Ternyata enggak juga Bapak Ibu. Bisa juga penyebabnya itu mengapa ada orang cacat lahir kan, tidak fisiknya tidak bagus. Ada yang cuma tangannya ada kan gitu kan, kakinya enggak ada. Ada yang lahir demikian. Ada yang lahir kelaminnya ganda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek tuh, kelamin ganda tuh. Jadi itu merupakan penyebab-penyebab orang tidak dapat kawin tuh. Nah, dari mana ini berasal nih? Padahal penciptaan kan tidak demikian. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata itu akibat dari dosa Bapak Ibu. Itu akibat dari dosa. Jadi dosa itu sebenarnya merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga, merusak hubungan kita juga dengan ciptaan lain-lainnya. Jadi merusak hubungan dengan sesama manusia ini juga bisa berarti kekurangan fisik atau adanya sakit penyakit itu. Kan dulunya kan Adam dan Hawa nggak sakit itu Bapak Ibu. Ya kan nggak ada sakit penyakit itu. Kan sakit itu ada atau kelemahan fisik itu ada atau sakit penyakit itu ada kan ketika manusia jatuh dalam dosa. Sehingga yang dulunya manusia kekal kan menjadi terbatas tuh kan. Jadi itu adanya sakit penyakit juga masuk ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi itu penyebab yang pertama. Mengapa ada kecacatan tuh? Itu bukan salahnya Tuhan, namun itu akibat dari dosa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa banyak cacat. Itu karena mungkin sebuah kebiasaan yang kurang baik dari orang tua ketika mengandung. Nah, ketika riset membuktikan ada beberapa anak yang cacat karena mungkin ibunya itu jatuh ketika mengandung kan. Ada yang jatuh ketika mengandung mungkin usia 3 bulan, jatuh akhirnya ada kelainan fisik ketika anak itu melahirkan, ada seperti itu ya. Juga ada mungkin gen dari orang tua seperti itu, gen dari nenek moyang, sehingga itu yang mengakibatkan banyak orang cacat demikian. Jadi ada 2 penyebab tuh, mengapa ada cacat sejak lahir tuh, sehingga mengakibatkan tidak dapat orang menikah tuh. Yang pertama tadi memang karena dosa itu, bukan karena Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Dan kedua itu bisa saja berarti karena mungkin kesalahan atau kurang perhatiannya orang tua atau ketelodoran orang tua mungkin ketika mengandung sehingga mungkin rusak janinnya sehingga ketika lahir anak itu ada cacat fisik di dalamnya demikian. Nah, itu yang poin yang pertama tuh. Jadi Bapak Ibu kita harus meyakini ada memang orang yang lahir demikian nggak dapat kawin pastinya, nggak dapat. Apalagi yang kelaminnya ganda. Ayo, gimana? Ya mungkin sekarang sudah berkembang kan bisa dioperasi dan lain seterusnya. Ada memang yang tidak terlalu memiliki hasrat seksual. Ada Bapak Ibu, saya dengarkan sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Ada laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki sel telur atau sel sperma Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat tuh, dipelajari tuh sekarang tuh. Jadi memang dia sudah lahir demikian mungkin barangkali dari rahim ibunya. Jadi itu yang menyebabkan orang itu tidak dapat kawin tuh. Itu poin yang pertama. Tentu banyak penjabarannya saudara-saudara. Sehingga kita tahu tiga poin itu dari lahir demikian dari rahim ibunya. Bisa saja itu memang karena dikebiri sejak dia kecil. Yang kedua bisa saja itu karena cacat memang dari sejak lahirnya saudara-saudara sekalian. Dan bisa saja itu karena sakit penyakit atau ketidakmampuan seksual sejak lahir. Sehingga orang itu memang tidak dapat kawin seperti manusia pada umumnya. Itu poin yang pertama. Oke, yang kedua, ada memang yang tidak dapat menikah atau tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini juga sebenarnya masuk kepada sida-sida itu. Nah, sida-sida itu ada 2 poin Bapak Ibu. Ada memang sida-sida yang dikhususkan sejak dia kecil, dikhususkan sejak dia lahir kan. Orang tua punya anak nih. Sejak lahir dia udah diberikan sama kerajaan tuh. Namun ada memang
Sida-sida itu yang datang melamar ke kerajaan pada saat itu saat usianya muda itu, saudara-saudara. Sehingga waktu mudalah dia dikebiri, saudara-saudara sekalian. Nah, sehingga ini dijadikan oleh orang lain, saya katakan. Ahli tafsir juga sepakat bahwa sida-sida itu dikebiri pada usia yang muda dan dia akhirnya tidak dapat menikah. Mengapa dikebiri, Bapak Ibu? Karena sida-sida itu kan akan menjaga kerajaan tuh, anak-anak dari raja-raja kan, pegawai-pegawai perempuan dari raja-raja, maupun juga gundik-gundik, kan raja itu punya gundik-gundik banyak nih. Sehingga untuk mengantisipasi sebuah pegawai ini, maka dikebirilah dia. Nah, dikebiri juga bukan dengan paksaan sebenarnya. Jadi dikebiri itu ada dua hal, saudara-saudara sekalian. Seperti yang saya katakan, ada yang dikebiri sejak dia kecil, ada yang memang dikebiri karena kemauan diri dia sendiri, saudara-saudara sekalian. Kemauan dirinya sendiri untuk masuk di dalam pekerjaan sebagai sida-sida. Ada seorang contoh sida-sida yang dikebiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, coba kita mampir ya, supaya kita tidak bosan. Coba kita mampir di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita akan baca ya. Ayat yang ke-27. Nah, kita akan mampir di sana. Ada sida-sida yang baik sekali. Yang dia juga orang kaya, pembesar, bahkan dia kepala perbendaharaan tuh. Ayat yang ke-27 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi jelas, sida-sida ini adalah kepala pembendaharaan. Jadi sida-sida itu bisa mencakup banyak tugas. Bisa dia sebagai kepala pembendaharaan, bisa dia yang mengurus rumah tangga, bisa dia yang mengurus pegawai-pegawai, pekerjaan-pekerjaan. Jadi dikelompokkan dalam banyak-banyak sub pekerjaan. Nah, sida-sida dari Ethiopia ini mengepalai perbendaharaan sebagai bendahara di sebuah kerajaan Sri Kandake itu, ratu negeri Ethiopia. Jadi kalau saya mempelajari Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, ini merupakan kerajaan yang sangat besar di zaman Yesus Kristus atau di zaman para murid, saudara-saudara sekalian. Sehingga kita bisa tahu bahwa sida-sida dari Ethiopia ini tidak disebutkan namanya siapa, namun dia adalah orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya tuh, saudara-saudara sekalian. Dan dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Walaupun dia bukan orang Israel, walaupun dia bukan orang suku dari ke-12 suku Israel, namun dia datang dari Ethiopia tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang dari Ethiopia untuk beribadah ke Yerusalem. Perjalanannya cukup jauh, Bapak Ibu. Bisa sampai 2-3 bulan tuh. Walaupun tentu banyak perbedaan pandangan. Namun setidaknya bisa 2-3 bulan tuh perjalanannya. Karena tidak ada Grab pada saat hari itu. Pesawat juga tidak ada kan. Sehingga pada saat hari itu beliau memakai kuda tuh barangkali. Atau onta tuh. Namun mungkin lebih tepatnya memakai kuda. Karena di Ethiopia itu memang banyak kuda-kuda di sana. Dan seterusnya. Nah, dia datang tuh ke Yerusalem untuk beribadah. Kendati pun dia bukan orang Israel. Dari sini kita bisa melihat. Dia kaya, dia pinter, dia juga seorang sida-sida. Namun tidak dijelaskan apakah sida-sida ini dari Ethiopia ini, apakah dia dikebiri ketika dia kecil, tidak dijelaskan. Apakah dia dikebiri ketika dia muda, dia memang yang datang untuk melamar sebagai sida-sida menjadi pekerja di sebuah kerajaan, tidak dijelaskan. Alkitab tidak menjelaskan hal itu. Namun pasti antara kedua hal itu. Bisa saja memang sudah diserahkan waktu kecil, namun bisa saja memang dia yang memutuskan dirinya sendiri untuk menjadi sida-sida, saudara-saudara sekalian. Nah, dia tidak dapat menikah tentu sida-sida ini sebagai kepala pembendaharaan ini. Tidak ada keturunannya pastinya itu. Namun walaupun demikian, dia adalah seorang yang rajin beribadah. Dan bukan cuma itu, saudara-saudara sekalian. Dia mengorbankan waktunya nih kan. Datang dari tempat jauh, Ethiopia, datang ke Yerusalem. Tahu nggak Bapak Ibu, menurut sejarah, ketika ia datang ke Yerusalem, ke Bait Allah pada saat hari itu, tidak diterima dia Bapak Ibu. Nggak diterima dia. Kenapa nggak diterima? Karena dikebiri dianya. Jadi menurut peraturan hukum Taurat, tidak boleh orang yang dikebiri itu masuk ke dalam Bait Allah pada saat hari itu. Nggak boleh. Dia sida-sida ini hanya berdiri di pintu depan itu aja, Bapak Ibu Saudara. Di halaman aja dia berdiri. Di pintu depannya aja dia berdiri. Namun itu tidak menyurutkan imannya. Dia tidak menyurutkan semangatnya. Dia tidak menyurutkan
mentalnya tuh Bapak Ibu. Dia tetap beribadah datang ke Yerusalem. Kendati pun dia tahu pasti ketika dia datang ke Yerusalem dia akan ditolak, dikucilkan tuh. Namun karena iman kepada Tuhan Bapak Ibu, itu yang membuat dia tetap kuat, tetap luar biasa, tetap semangat di dalam beribadah. Bahkan bukan hanya itu, dia malah saking cintanya kepada Allah Israel, dia malah membeli sebuah kitab Nabi Yesaya. Luar biasa sida-sida dari Ethiopia ini. Bukan hanya dia mengorbankan waktunya dari tempat yang jauh, dia mungkin juga dimaki-maki, dikecilkan, tidak mungkin juga masuk dalam bait Allah, tidak menyurutkan imannya sama sekali. Namun ketika pulang Bapak Ibu, dia membeli kitab Nabi Yesaya. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran yang dalam, dia ingin belajar kitab suci gitu loh. Sementara banyak ahli-ahli Taurat yang nggak suka lagi belajar pada saat hari itu. Namun sida-sida dari Ethiopia ini memiliki semangat yang tinggi. Dia tidak puas, dia ingin tahu terus. Dia tidak puas dengan pemikirannya. Dia mau belajar terus, saudara-saudara. Nah, itu bisa hal-hal yang kita bisa pelajari dari sida-sida dari Ethiopia ini. Jadi begitu penerapan untuk hari ini, ya mari seperti sida-sida juga Bapak Ibu. Yang selalu semangat, yang selalu suka belajar di dalam Alkitab kan? Sida-sida itu suka belajar Alkitab suci kan? Atau jika Bapak Ibu nggak percaya, mungkin kita akan baca Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang ke-29 30 dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 itu saudara-saudara. Demikian. Lalu kata Roh kepada Filipus, jadi Roh Kudus menyuruh Filipus untuk menghampiri sida-sida itu. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Barangkali sida-sida itu pakai kereta yang ditumpangi oleh kuda-kuda pada saat hari itu. Filipus segera ke situ, maksudnya ke sida-sida itu yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya itu, dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi jelas saudara-saudara ya, apa yang saya sampaikan betul-betul ada bukti-buktinya itu semua. Sehingga sida-sida itu orang-orang yang mencintai Tuhan tuh. Datang beribadah juga. Mungkin jikalau kita membandingkan diri kita dengan sida-sida ya apa ya. Kan perjalanan sida-sida itu kan 2-3 bulan tuh. Untuk datang ke bait Allah kan. Perjalanan kita berapa Bapak Ibu? Setengah jam kan? Setengah jam, itu pun dijemput kok. Iya kan? Sepertinya iman kita nggak bisa kita bandingkan dengan sida-sida. Ini tentu bukan meremehkan Bapak Ibu, enggak, saya hanya bercanda. Ojo terlalu baper Bapak Ibu. Jadi ini kan sebagai perbandingan bagi kita, bagaimana sida-sida itu sangat semangat di dalam beribadah, kendati pun dia dari tempat yang sangat jauh, namun dia tetap meluangkan waktu kepada Tuhan. Kendati pun dia ketahui dia akan ditolak tuh, namun itu tidak menyurutkan semangatnya tuh. Namun kan kita ini kan kadang-kadang aneh tuh. Ketika ada orang yang tidak menyukai kita di gereja, kita nggak mau ibadah tuh. Kan begitu biasanya kan. Sida-sida itu nggak demikian Bapak Ibu. Walaupun dia tahu di bait Allah dia nggak bisa masuk tuh, dihina itu. Bahkan diledek tuh kan, biasanya diledek tuh orang-orang yang dikebiri itu kan. Namun sida-sida itu tetap datang. Demikian kita Bapak Ibu. Mari berkaca dari hal ini untuk semakin membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Oke, itu poin yang kedua. Jadi dijadikan demikian oleh orang lain pastinya. Saya meyakini bahwa sida-sida ini dia dikebiri pada usia yang sangat muda, saudara-saudara sekalian. Nah, menjadi sida-sida bisa jadi memang dibuat oleh orang lain seperti yang saya katakan, bisa saja dari diri sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, pada zaman Yesus ada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Sehingga mau nggak mau, sebenarnya dia nggak terima tuh, nggak suka tuh jadi sida-sida sebenarnya. Namun karena nggak ada pilihan lain, ini mungkin pekerjaan satu-satunya daripada nggak makan, daripada nggak minum, daripada dihina, sehingga ia mau dikebiri, bukan karena dirinya sendiri, namun karena dorongan orang lain tuh atau himpitan sosial tuh. Nanti bisa Bapak Ibu baca dalam sejarah sida-sida. Nanti googling aja sida-sida bagaimana prinsip-prinsipnya. Semuanya bisa dibaca itu. Namun ada memang yang kedua, karena kemauan dirinya sendiri. Aku memang mau sebagai pengerja atau pegawai di istana kerajaan. Jadi bisa dua hal itu. Bisa dari keinginan diri sendiri maupun bukan dengan keinginan diri sendiri, saudara-saudara saya. Terpaksa, tanda petik terpaksa. Karena tuntutan sosial pada saat hari itu. Nah, dijadikan demikian oleh orang lain yang kedua juga. Bisa karena patah hati Bapak Ibu. Ya, patah hati. Riset membuktikan Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang akhirnya tidak dapat menikah karena dikecewakan oleh pasangannya dulunya. Iya, bisa Bapak Ibu.
patah hati dianya, udah mati rasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti nggak ada di sini, nggak ada. Jadi udah patah hati dianya, saking dikecewakan, dia tulus mencintai, dia setia menunggu. Seperti LDR itu Bapak Ibu Saudara ya. LDR dia setia mungkin menunggu. Dia di sini menjaga hati, dia di sana menjaga supaya nggak ketahuan tuh. Padahal yang di sini menjaga supaya enggak dapat cowok lain, cewek lain kan, jaga hati tuh. Di sana dia menjaga supaya enggak ketahuan tuh. Soalnya udah selingkuh dia di sana. Ketahuanlah, berak katanya. Patahlah hatinya. Dia komit, semua laki-laki itu sama saja. Semua laki-laki itu brengsek. Semuanya lihat semua. Nuhun sewu Bapak Ibu ya. Itu kata-kata ya sekarang kan perempuan biasanya begitu. Nuhun sewu Bapak Ibu kalau agak kasar ya. Semua laki-laki itu sama saja gitu. Dan begitu akhirnya dia tidak jadi menikah. Namun ada juga karena ini Bapak Ibu, perlakuan yang kurang mengenakan dari orang tua. Iya Bapak Ibu. Ada seorang penyanyi namanya Sheris. Dia seorang penyanyi yang sangat luar biasa, terkenal luar biasa. Bapak Ibu nanti bisa googling, cantik sekali. Namun dia mengalami perlakuan yang kurang baik dari ayahnya ketika waktu kecil sekali. Sehingga waktu itu dia langsung traumatik, sehingga dia nggak mau bertemu sama laki-laki. Dia traumatik sekali, dia nggak mau bertemu sama laki-laki, dia nggak mau berhubungan sama laki-laki. Dan dia akhirnya sekarang menjadi lesbian Bapak Ibu Saudara. Jadi itu juga tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Bisa jadi memang dikebiri seperti sida-sida. Bisa jadi patah hati yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa jadi karena traumatik, perlakuan yang kurang baik dari orang tua Bapak Ibu. Nah ini riset-riset yang ini menjadi perbendaharaan bagi kita. Namun saya akan fokus kepada patah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini penting. Kiranya bagi yang muda teman-teman saya jangan memberikan harapan palsu kepada perempuan atau apalagi perempuan sekarang. Sekarang perempuan yang merusak laki-laki Bu. Ya sekarang kacau bro. Perempuan yang merusak laki-laki sekarang. Loh bener. Saya nggak lagi canda. Bener. Sekarang malah banyak di komen-komen itu. Tolong laki-laki jangan dirusak tuh. Dulu kan laki-laki yang merusak perempuan. Tanda petik loh Bapak Ibu Saudara ya. Ini tentu bahasa metafor tuh. Namun sekarang perempuan yang merusak laki-laki, maksudnya apa? Diberikan harapan palsu, diporotin, ditinggalkan, dan seterusnya itu. Jadi itu menimbulkan traumatik Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang itu tidak dapat kawin atau malas kawin tuh karena traumatik itu sendiri saudara-saudara. Ada juga artis itu, saya tentu tidak harus sebutkan, yang juga sama. Dia patah hati akhirnya dia tidak mau menikah tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu poin yang kedua itu. Dijadikan demikian oleh orang lain bisa dua hal. Yang pertama itu karena dikebiri memang. Kan dikebiri dijadikan orang lain karena orang lain. Yang kedua karena memang traumatik. Ada yang ketiga ternyata. Karena memang patah hati yang kedua. Yang ketiga dijadikan demikian oleh orang lain. Karena memang traumatik sejak masa kecilnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu menjadikan biasanya orang itu tidak dapat menikah. Dan Alkitab membenarkan hal itu. Kecuali yang lesbian tadi Bapak Ibu ya. Untuk lesbinya memang tidak diperbolehkan. Namun jikalau mungkin dia patah hati, udah akar pahit kan kita nggak tahu itu kan. Kita kan nggak ngalamin hal itu. Barangkali perlakuannya sangat-sangat menjijikkan sekali. Sehingga menimbulkan patah hati yang sangat dalam tuh, traumatik yang luar biasa. Melihat laki-laki dan perempuan kan kita nggak tahu hal itu. Sehingga dia tidak memiliki keinginan lagi untuk menikah. Ya kita harus memaklumi hal itu Bapak Ibu. Jadi dijadikan demikian oleh orang lain. Dan yang ketiga, tidak dapat menikah. Yang pertama karena lahir demikian dari rahim ibunya. Yang kedua dijadikan demikian karena orang lain. Yang ketiga ada memang dari motivasi, dari keinginan dirinya sendiri. Demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga Bapak Ibu. Nah jikalau ada sida-sida itu yang keinginan dirinya sendiri. Bukan demi kerajaan surga dong kan. Ya kan, tapi demi pekerjaan itu kan, berarti ini tidak termasuk tentunya. Makanya itu dimasukkan kepada yang tadi, yang dibuat oleh orang lain. Namun ada memang seorang pribadi Bapak Ibu, dan ini khusus untuk ini Bapak Ibu, ini karunia. Khusus untuk ini karunia Bapak Ibu. Seluruh ahli tafsir yang kompeten sepakat, membuat dirinya demikian dengan kemauan dirinya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ini hanya orang-orang spesial. Ini hanya orang-orang yang memiliki karunia demikian demi kerajaan surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa itu contohnya?
para pastor, para yang ada di Vatikan sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, para paus, para bapak-bapak gereja kita, para suster-suster atau para biarawati-biarawati, memang dia sudah mengkhususkan dirinya sendiri, dia komit sejak awal tuh. Saya nggak mau menikah demi kerajaan surga. Nanti juga ada di dalam kitab Korintus tuh dijelaskan juga memang demikian. Jadi ada memang dari komit dari itu memang karunia. Saya pernah bertemu pribadi yang demikian. Dia masih usia belasan tahun waktu itu. Dia sudah komit Bapak Ibu. Enggak, saya memang komit enggak nikah. Dia memang komit. Jadi makanya saya katakan itu karunia. Ketika saya membaca buku tafsir juga, oh ternyata diverifikasi juga oleh pahala ahli-ahli tafsir. Sehingga karunia untuk menjadi single atau tidak menikah demi kerajaan surga itu memang diberikan oleh Tuhan kepada seorang pribadi. Memang nggak tahu kenapa, mungkin dalam dirinya langsung sudah tertanam di dalam dirinya. Saya memang tidak menikah demi kerajaan surga. Jadi jangan kita marahin Bapak Ibu. Ada pastor-pastor tuh, kita malah menghargai Bapak Ibu. Sepurane Bapak Ibu. Saya nggak bisa seperti pastor itu Bapak Ibu. Kalau saya mungkin teologi Katolik tuh, saya sudah keluar langsung Bapak Ibu. Untung saya teologi Protestan tuh. Ya sekolah saya, kalau saya teologi Katolik, saya langsung keluar tuh, nggak bisa saya harus menikah tuh, karena saya tahu batasan diri saya, karena saya tahu saya harus pasti menikah tuh, karena memang karunia ini tidak ada di dalam diri saya, walaupun sampai sekarang saya belum menikah, Bapak Ibu, namun saya melihat karunia ini nggak ada di dalam diri saya itu sendiri. Nah para pastor-pastor itu, para romo-romo itu, para biarawati-biarawati itu, suster-suster itu, para paus-paus itu, Bapak Ibu, kita harus angkat topi yang setinggi-tingginya kepada mereka. Para pendeta-pendeta Pentakosta nggak ada yang berani untuk hal itu. Kan gitu. Ini bukan masalah peraturan kitab suci, enggak. Ini masalah bagaimana itu karunia di dalam dirinya itu, Bapak Ibu. Tentu tidak dilarang menikah, enggak dilarang, tapi ada memang karunianya diberikan kepada seseorang. Jadi jikalau sebelum menjadi seorang romo Bapak Ibu di dalam Katolik, ditanyakan dulu biasanya itu, kamu siap enggak? Kalau kamu jadi seorang romo atau pemimpin agama lah saya katakan ya, supaya tidak terlalu detail, pemimpin agama di Katolik. Nah ditanya dulu tuh, siap enggak kamu enggak menikah? Dia tanya, ada catatannya Bapak Ibu, hitam di atas putih semua tuh. Oh iya siap, baru ditandatangani. Nah jikalau tidak siap, dia nggak akan dijadikan sebagai pemuka agama Bapak Ibu, atau pemimpinan-pemimpinan rohani. Dia akan dijadikan sebagai jemaat-jemaat biasa saja. Jadi ada kualifikasi-kualifikasi tersendiri untuk menjadi seorang pemimpin rohani di dalam agama Katolik. Jikalau melanggar, ada dendanya Bapak Ibu. Ada dampaknya, ada yang harus dialami tuh, dikeluarkan langsung dari sebuah pekerjaan itu, sebuah pemuka agama itu, sebuah jabatan itu dikeluarkan langsung. Bahkan dikucilkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan jikalau saya tidak salah bisa diralat. Ada dendanya jikalau saya tidak salah ingat. Nah nanti bisa dicek itu bareng-bareng Bapak Ibu. Sehingga inilah Bapak Ibu yang menjadi sebuah karunia. Jadi kita tidak boleh menyalahkan hari ini. Ada orang mungkin gak menikah karena lahir dari rahim ibunya. Monggo dihargai. Ada orang yang lahir demikian mungkin karena dibuat oleh orang lain. Tentu di Kebiri tidak ada sekarang tentu, tapi masih ada traumatik itu, masih ada juga patah hati itu. Kita harus menghargai hal itu. Jangan langsung dijudge. Kamu itu nggak laku, waduh, gitu-gitu itu aku paling malas yang gitu-gitu itu. You nggak ngalamin gitu loh. You ngalamin, you pasti nggak akan ngomong gitu loh. Barangkali ada traumatik yang dia nggak akan mungkin ceritakan kepada orang lain. Monggo kita hargai pribadi-pribadi mereka itu. Ada juga memang yang membuat dirinya demikian karena karunia yang ada di dalam dirinya. Monggo dihargain itu semua. Inilah membuat kita semakin dewasa di dalam berjemaat Bapak Ibu. Nah namun ada sesuatu yang saya kritik. Bukan saya kritik sih, saya ingin evaluasi. Di Jepang Bapak Ibu, sekarang gak banyak orang yang menikah Bapak Ibu. Di Jepang mungkin ada yang mengikuti media sosial sekarang. Di Jepang, di Korea, di Taiwan, banyak orang yang gak mau menikah. Tapi saya pikir mereka nggak mau menikah, alasannya apa? Punya anak itu mengeluarkan dana biaya yang tinggi, semuanya sepakat akan hal itu. Ada banyak urusan-urusan yang harus diurus, ada banyak makin memperbanyak masalah. Itu alasan-alasan orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan itu Bapak Ibu. Nah alasannya itu
tidak connect atau bertentangan dengan alasan yang ada di sini. Mau nggak mau ya saya harus tidak sepakat dengan hal itu. Kendati pun mungkin ketika memiliki anak akan tambah biaya. Yes, itu memang pasti. Namun bagi saya itu tidak saya benarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kan banyak orang tidak menikah, tapi mereka tetap melakukan hubungan tentunya. Kan di Jepang itu kan hubungan seperti itu hal yang lumrah, Bapak Ibu. Lumrah sekali. Bagi mereka itu sudah benar. Bapak Ibu bacalah baik-baik perkembangan dunia ini. Itu enggak dilarang pemerintah, Bapak Ibu. Karena apa? Bagi mereka itu sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus terpenuhi. Itu kebutuhan pokok bagi orang Jepang. Makanya di Jepang itu ada panti-panti atau tempat-tempat yang memang sudah dilegalkan tuh semuanya, Bapak Ibu. Sehingga orang tidak perlu menikah. Kalau lagi ingin butuh ya tinggal mampir aja tuh semuanya gitu. Tentu di sini kan enggak seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu juga kan bertentangan dengan kitab suci. Nah, keputusan-keputusan yang diambil orang Jepang tentunya ya mungkin saya mungkin bisa saya ralat suatu saat mungkin. Namun keputusan mereka mungkin kurang tepat karena mereka tidak mau menikah karena alasan banyaknya tanggungan atau mungkin memperbanyak masalah atau mungkin ingin bebas, tidak mau dikekang. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada wawancaranya kok. Setelah itu orang bertanya kepada orang Jepang ini, terus kalau kamu tua nanti gimana tuh? Kamu kan gak punya anak, gak punya suami, kamu kemana? Yo gampang, aku ke panti. Aku udah nabung uang banyak, uang itu saya kasih ke panti nanti, ya saya di panti sampai mati. Wow, pikirku, seliberal itulah mereka Bapak Ibu. Ya tapi itulah kultur budayanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun bagi saya alasan tidak menikah karena himpitan biaya, karena kan banyak orang gak menikah menambah masalah tuh katanya kan. Ya sepertinya itu bukan alasan-alasan yang baik Bapak Ibu. Jikalau saya nggak salah, adik saya pernah dibilang begitu ya. Ya, oh enggak ya. Kalau nggak salah adik saya pernah dibilang mama saya tuh. Iya Pen ya. Mama saya agak-agak ekstrim Bapak Ibu. Kalau nggak salah saya Pen ya. Pen nggak usah menikah. Menikah itu buat masalah katanya. Ya itulah pemahaman mama saya kan nggak apa-apa. Karena kan mungkin ya segitulah yang Tuhan percayakan hikmatnya. Kita juga nggak boleh menyalahkan beliau tentunya. Tapi ya memang begitulah mungkin dialami mungkin kan. Pernikahan itu sangat sulit, namun itu tidak menjadi alasan. Tapi benar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan sekarang kan pernikahan itu menderita. Bapak Ibu katakan demikian kan. Itu karena Bapak Ibu alami. Coba Bapak Ibu enggak menikah. Barangkali jangan-jangan lebih menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat konsep saya Bapak Ibu. Dapat nangkap enggak poin saya. Kita menikah, oh menderita. Menikah itu menambah masalah. Jangan-jangan itu karena kita udah menikah. Coba kita enggak menikah. Barangkali loh ya. Barangkali penderitaannya lebih susah. Iya kan? Meluk bantal guling tiap hari tuh. Seperti saya tuh. Barangkali loh Bapak Ibu, barangkali. Namun jikalau seperti yang tadi ada memang yang dijadikan demikian karena orang lain, tidak kita salahkan juga. Ada memang yang lahir demikian karena orang lain, yang membuat dirinya demikian kita juga tidak bisa menyalahkan. Namun kita juga nggak boleh langsung mengatakan menikah itu menambah masalah. Jadi trauma, jadi takut pemuda-pemuda itu menikah Bapak Ibu. Jadi menikah itu harusnya bukan menambah penderitaan, namun seharusnya loh ya. Harusnya malah menjadikan berkat tuh, harusnya menjadi semakin indah. Harusnya loh ya. Walaupun saya tahu muka-muka Bapak Ibu Saudara tertekan dalam pernikahan tuh. Ya, tapi harusnya semakin lebih baik. Oke. Jadi hal-hal itu tidak diizinkan. Kalau saya sih tidak mengizinkan pernikahan karena alasan dana biaya atau seterusnya. Ya mungkin boleh lah ya. Oke. Tapi karena supaya tidak menderita sepertinya itu tidak boleh karena di sini jelas dikatakan membuat dirinya demikian karena kemauan dirinya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oke, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Berarti kita sekarang masuk pada kesimpulannya, konklusinya. Baik menikah atau tidak menikah adalah sebuah karunia. Oke ya, fix ya. Sekarang kan ini kita diperbekali tuh sebuah pemahaman-pemahaman yang dalam tuh. Sekarang kita kalau melihat orang yang tidak menikah itu karunia tuh. Jangan bilang itu apa itu. Aduh kasar ya, nggak usah saya bilang tuh. Ya itulah, nggak laku apalah itu semua. Jadi baik menikah atau tidak menikah adalah sebuah karunia. Ingat Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Perkataan itu nggak bisa tarik tuh, nggak bisa.
mungkin coplos gitu aja tapi langsung menyayat hati seseorang. Itu seperti luka, saya baru luka nih. Tapi itu memang sembuh tapi berbekas selalu. Jadi jangan bilang nggak laku, jangan bilang, terutama kepada saya tuh. Langsung klarifikasi ya. Oke, jadi nggak boleh demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau aku sih nggak baperan orangnya, tapi bagi yang lain kan kita nggak tahu tuh. Jadi menikah atau tidak menikah adalah sebuah karunia. Bapak Ibu, menikah itu karunia. Jikalau ada yang tidak menikah, itu juga karunia. Mungkin, dan saya yakin mungkin karena kerajaan surga Bapak Ibu, atau mungkin karena traumatik juga enggak masalah. Keputusan dari diri sendiri juga enggak masalah. Itu enggak menjadi hal yang bukan menjadi hal yang perbedaan, itu hal yang biasa untuk hal itu. Oke. Tapi memang di dalam 1 Korintus dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ini bagi orang-orang memang yang normal, yang memang tidak memiliki karunia dan juga tidak dibuat demikian oleh orang lain, tidak memiliki traumatik dan juga memiliki hasrat seksual yang normal. Maka Rasul Paulus mengatakan, ya mengingat bahayanya percabulan, okelah, kamu itu baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Namun bagi mereka yang memang komit bisa menjaga seksualnya dengan sangat baik dan mereka komit untuk tidak menikah, marilah kita hargai segala keputusan itu, karena keputusan itu adalah karunia. Baik menikah ataupun tidak menikah, itu adalah karunia. Ya, itu poin yang pertama. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua tuh. Oke, saya minta tolong Pak, kita nyanyi sih ya. Saya yang capek nih. Kita nyanyi ya supaya nggak bosen ya. Oke, kita nyanyi wes. Kita anggap kayak kuliah aja hari ini. Minta tolong ya nyanyi kita. Ada yang mau request nggak? Kita nyanyi satu pujian. Bapak Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kan Bapak Ibu supaya nggak mumak nih kan dicekoki terus kan. Oh ada gapnya dulu tuh baru lanjut. Yuk monggo Pak. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Refresh. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan
setia di sepanjang hidup. Oke, kita akan terima kasih. Terima kasih musik. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, Bapak Ibu. Ada satu poin lagi, kita sudah membahas apakah semua orang itu menikah. Harus menikah? Tentu tidak ya. Enggak semua orang itu harus menikah. Ada memang yang tidak dapat menikah karena, oke, terima kasih Bu. Ini namanya apa? Sudah pengalaman tentunya jadi seorang istri kan, peka langsung. Tentu melayani Bapak hari itu. Adik saya aja nggak peka tuh dari tadi. Kacau aja. Oke, hari ini kita sudah pahami bahwa tidak semua orang menikah. Ada memang yang tidak dapat menikah karena lahir dari rahim ibunya, kita hargai. Karena dibuat oleh orang lain, kita hargai. Karena motivasi dari dirinya sendiri. Mari kita angkat topi yang setinggi-tingginya kepada pastor, para biarawati, suster, maupun kepada romo atau kepada paus. Kita hormati mereka yang setinggi-tingginya. Karena mereka memiliki karunia yang kita tidak memiliki karunia hal tersebut. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu jangan bersumpah. Apakah sumpah dengan janji itu sama? Kadangkala kita menyamakan antara sumpah dengan janji. Enggak apa-apa. Memang Alkitab memparalelkan atau mensimilarkan antara sumpah dengan janji. Namun jikalau kita ingin membedakan sumpah dengan janji, juga bisa kita bedakan, saudara-saudara sekalian. Namun Alkitab memang kadangkala menggantikan, bisa juga sumpah berarti janji, bisa juga janji berarti sumpah, bisa saling bergantian antara satu dengan yang lainnya. Namun kadangkala sumpah dan janji pun bisa dibedakan. Oke, kita akan membaca Matius pasal yang kelima ayat yang ke-33. Bisa lihat di slide yang saya sediakan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah, ayat ini dikutip oleh Yesus dari Imamat pasal 19 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Jadi Yesus kan berkata kan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Yang difirmankan kepada nenek moyang kita itu, jangan bersumpah palsu itu, ada di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Ini yang dikutip oleh Yesus. Yang Yesus katakan, kamu telah mendengarkan dari nenek moyangmu. Di dalam Imamat 19 ayat yang ke-12, demikian. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan bersumpah palsu demi namaku, supaya kamu tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi Yesus sedang mengutip Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Nah, kamu kan sudah mendengarkan di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 yang sudah disampaikan kepada nenek moyang kita. Kamu udah mendengar tuh. Jangan bersumpah palsu. Kan itu dikutip oleh Yesus di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Sekarang kita mau ketahui dulu apa itu yang dinamakan sumpah. Definisinya harus kita pahami dulu. Nah, definisi sumpah di dalam KBBI tentu berbeda dengan definisi sumpah di dalam bahasa asli Alkitab. Sedikit berbeda. Jadi saya lebih kepada melihat di dalam terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Sumpah itu dari akar kata omnua atau omnu, dari akar kata omnu bahasa Yunani yang berarti meneguhkan kebenaran. Itu sumpah itu. Jadi sumpah itu meneguhkan sebuah kebenaran, suatu pernyataan dengan menyerukan makhluk ilahi yang lebih tinggi, maksudnya yang lebih tinggi dari dia. Jadi sumpah itu diperlukan untuk meneguhkan sebuah kebenaran. Udah ada benar dulu nih, bukan nggak benar loh ya, udah ada benar dulu. Namun diperlukan sebuah sumpah untuk meneguhkan kebenaran ini. Kenapa? Karena nggak ada saksi, nggak ada saksinya, sehingga dibutuhkan sebuah peneguhan tuh sumpah. Maka dibutuhkan sumpah untuk meneguhkan sebuah kebenaran atau pernyataan, bukan meneguhkan sebuah kesalahan loh ya. Namun sudah ada kebenaran yang faktual, yang betul-betul diyakini, namun nggak ada saksi, maka disumpahlah supaya untuk meneguhkan sebuah kebenaran itu dengan menyerukan ilah atau makhluk yang lebih tinggi daripada manusia, saudara-saudara, untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang jika pertanyaan tersebut tidak benar. Sehingga begini, jadi jikalau jadi ada tanda petik azab tuh, kalau nggak benar nih aku dihukum tuh, kira-kira demikian tuh. Tapi jikalau di pengadilan, jikalau ada orang yang bersumpah palsu di pengadilan, Bapak Ibu, itu bisa dihukum 7 tahun karena membuat kesaksian palsu tuh. Ada pasal-pasal ya tuh Bapak Ibu di jikalau pengadilan. Kan disumpah dulu kan? Disumpah di atas kitab suci,
tentunya tuh. Namun jikalau terbukti ketika dia ditanya, terbukti bahwa perkataan-perkataannya itu terbukti tidak benar itu atau menutup-nutupi sebuah fakta tuh, maka orang itu akan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara tuh. Itu ya yang dinamakan adanya sanksi terhadap seseorang jika pertanyaan yang bersangkutan tidak benar. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih prinsip dari sumpah. Nah, janji atau nazar sebenarnya sama, paralel. Nah, kalau janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi bisa dibedakan sebenarnya. Sumpah itu kan, itu adalah untuk menyatakan atau meneguhkan sebuah kebenaran. Jadi sumpah itu biasanya didorong oleh orang lain. Biasanya. Biasanya didorong oleh orang lain. Dan sumpah itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Nah, jikalau kita mau bedakan loh ya, kan? Biar kita dapat definisinya dulu. Sumpah itu selalu berkaitan dengan ilah yang lebih tinggi dari kita atau makhluk yang lebih tinggi daripada kita. Dan kadang-kala sumpah itu adalah dorongan dari orang lain. Atau dorongan dari misalnya nih di pengadilan kan, maka bersumpah tuh. Itu biasanya sumpah. Jadi dorongan dari orang lain. Dan sumpah itu terkait itu vertikal tuh, ke atas tuh. Namun janji itu biasanya adalah keinginan diri sendiri yang keluar dari diri sendiri. Jadi bisa dibedakan sekarang ya. Jadi janji itu keluar dari diri sendiri. Dia komit tuh. Saya harus doa pagi-pagi. Saya harus membaca Alkitab. Saya harus datang beribadah. Tanpa dorongan dari orang lain. Tanpa tekanan dari luar tuh. Nah, sumpah biasanya, umumnya sumpah itu karena tekanan dari luar tuh. Namun janji itu adalah dorongan dari diri sendiri untuk berkomitmen tuh. Tanpa harus menyerukan ilah yang lebih atasnya. Nah, jadi bisa dibedakan tuh janji kan. Janji adalah menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Janji pada diri sendiri hendaknya berbuat sesuatu jika dimaksudkan tercapai. Maksudnya, kalau saya nanti lulus nih, saya berjanji. Kayak Ibu Timbul waktu itu kan. Kalau rumah saya udah selesai, saya berjanji akan bersaksi. Janji itu dikategorikan sebagai janji sebenarnya. Tanpa harus menyerukan demi ilah gitu kan. Saya tanpa harus menyerukan hal itu tentunya. Nah, tapi itu sebuah janji. Jadi sehingga kita bisa bedakan sebenarnya. Jadi begini untuk lebih jelasnya. Jikalau ada sebuah perusahaan A, perusahaan B ingin bekerja sama. Yang dinamakan apa? Perjanjian kan? Bukan persumpahan kan? Iya kan? Perjanjian kerja, nggak persumpahan tuh. Jadi sumpah itu terkait vertikal tuh, dan janji itu terkait horizontal tuh, saudara-saudara sekalian. Namun ada ahli tafsir berkata demikian, janji bisa jadi sumpah jikalau janji itu diberikan kepada Tuhan. Nah, itu dia poinnya tuh. Jadi janji itu bisa jadi sumpah jikalau janji itu diperuntukkan kepada Tuhan. Namun jikalau janji itu diperuntukkan kepada sesama, itu yang enggak harus, itu namanya bukan bersumpah, namanya itu berjanji, saudara-saudara sekalian. Jadi sumpah belum tentu janji, janji belum tentu sumpah. Namun jikalau janji itu sudah diberikan kepada Tuhan, barangkali sudah bisalah dikatakan itu sebagai sumpah. Walaupun tentu tidak semua ahli tafsir sepakat. Namun ada ahli tafsir yang sepakat kalau ketika janji itu diikrarkan kepada Tuhan, maka itu sudah menjadi sumpah. Namun pada zaman kitab suci, ketika janji sudah diikrarkan kepada Tuhan, itu sudah dikategorikan sebagai sumpah, saudara-saudara. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang biasa, yang tidak masalah untuk hal itu. Namun setidaknya kita bisa mengetahui, singkatnya demikian. Sumpah itu vertikal tuh ke atas, janji itu horizontal tuh, sesama manusia. Oke, kita akan masuk. Jadi bagaimana hubungan sumpah dan janji? Sumpah ikatan diri sendiri dengan Tuhan, fix. Janji atau nazar ikatan diri sendiri dengan manusia lain. Namun jikalau berjanji dengan Tuhan, berarti itu sudah dengan sumpah dong, kan gitu kan? Oke, clear ya. Oke. Nah, kita mau lihat nih, sumpah dalam PL diperbolehkan nggak? Bahkan Bapak Ibu, sumpah dalam PL itu diwajibkan Bapak Ibu. Ya, sumpah di PL itu perjanjian lama diwajibkan tuh. Coba kita lihat ya, Ulangan 6 ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Singkat-singkat saja Bapak Ibu ya. 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi mereka bersumpah demi nama Allah Israel. Untuk beribadah bersumpah demi namanya haruslah engkau beribadah.
kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah tuh. Bahkan diwajibkan bersumpah di zaman Israel tuh. Nah, kita pahami dulu tuh konstruksi pemikiran dari orang Israel tuh. Diwajibkan, diperbolehkan bahkan. Oke, Allah pun bersumpah di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh. Allah sendiri bersumpah demi dirinya sendiri. Intinya begini, saya akan menjaga keturunan Daud. Kerajaannya kekal sampai selamanya. Keturunan Abraham akan selalu ada. Itu sumpah dari Allah itu sendiri. Menjaga keturunan Abraham itu. Bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi bangsa Israel pun diizinkan bahkan diwajibkan untuk bersumpah. Allah pun bersumpah dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan juga Abraham pun bersumpah dengan Abimelek. Jadi bersumpah dengan sesama manusia pun bersumpah. Jadi adalah hal yang lumrah bersumpah di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Oke, itu dulu dipahami. Sekarang kita mau tahu sumpah di dalam perjanjian baru. Yesus pun diminta bersumpah oleh Sanhedrin, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-63 sampai 64, kita baca saja ya. Yesus pun diminta bersumpah oleh Sanhedrin tuh, dan Yesus tidak menolak sumpah itu. Bapak Ibu mungkin gak pernah baca ya. Yesus tidak menolak sumpah itu. Coba kita baca Matius 26 ayat yang ke-63 sampai 64. Matius 26 63, 64 ya. Sebentar, saya akan carikan. Demikian. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu, Sanhedrin itu kepadanya, demi Allah yang hidup. Nah, ini kan sumpah nih kan. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jadi perlu sumpah tuh pada zaman hari itu. Demi Allah yang hidup. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Nah, di zaman Yesus pun ternyata sumpah itu berlangsung. Tentu Yesus mengatakan nggak boleh sumpah, kan gitu kan? Nah, itu poinnya dulu tuh, poinnya. Namun Yesus pun mengatakan, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maksudnya gini, Yesus pun mengiyakan sumpah yang disampaikan oleh Sanhedrin itu. Atau imam besar itu, Bapak Ibu, mengiyakan sumpah dari Sanhedrin itu. Jadi Yesus pun diminta bersumpah dan mengiyakan sumpah itu dengan mengatakan Yesus sendiri adalah Mesias. Dia sendiri adalah Mesias, adalah anak Allah. Oke, selanjutnya manusia bersumpah dengan pribadi yang ada di atasnya. Saya sudah sampaikan, bisa dilihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 17. Rasul Paulus pun bersumpah di dalam Roma 9 ayat yang pertama, Galatia 1 ayat yang ke-20. Jadi kita bisa melihat tuh, sumpah di dalam perjanjian baru pun ternyata masih diperbolehkan tuh. Nah, tapi sumpah yang bagaimana kita akan lihat ya Bapak Ibu ya. Malaikat pun bersumpah di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Nah, sumpah dalam konteks Matius, kita akan baca di dalam Matius itu kan Yesus memberikan klarifikasi tuh. Yesus memberikan pengecualian di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi. Kok tiba-tiba nggak bisa bersumpah ya di ayat yang ke-33, ayat ke-34. Tapi kan Yesus berkata begini di dalam Matius pasal yang ke-5. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Nah, sumpah yang di mana yang dimaksud? Padahal Yesus pun mengiyakan tentang sumpah itu. Atau malaikat-malaikat pun bersumpah pada saat hari itu, saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus pun bersumpah. Namun dalam teks ini dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah sesekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Bisa dilihat kan? Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Nah, sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu, tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Nah, kita kan tahu kan, ketika kita menyelidiki perjanjian lama, clear semua tuh kalau kita setia tuh. Karena sumpah demi langit tidak pernah diajarkan. Sumpah demi nama Allah yang diajarkan kan di dalam perjanjian lama itu kan. Sumpah demi Allah. Yang Sanhedrin itu juga. Sumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu. Ini kan ajaran-ajaran rabi-rabi yang berkembang itu. Rabi Hillel, Rabi Syama itu. Artinya apa? Sumpah ini dipergunakan oleh mereka untuk membenarkan kesalahan mereka.
Begitulah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Makanya Yesus katakan, mulai hari ini, you jangan bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu. Karena saya tahu, selama ini kamu bersumpah hanya untuk membenarkan kesalahan. Kan clear kan? Clear semua tuh kalau kita melihat dalam perjanjian lama semua. Jadi sumpah yang gak diperbolehkan apa? Ya sumpah untuk membenarkan yang salah itu. Itu yang gak diperbolehkan Bapak Ibu Saudara. Maksudnya sumpah demi kepala itu apa sih maksudnya? Ayo kita mau pikirkan. Sumpah kalau aku berbohong kepalaku hilang gitu tah maksudnya. Iya kan nggak ada spesifiknya. Sumpah demi langit maksudnya apa? Kalau aku berbohong langit ini atau matahari itu nggak terbit gitu tah maksudnya tah. Kan nggak ada yang spesifik. Itu dipergunakan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat untuk mengatakan bahwa aku ini benar. Supaya mengatakan ini baik. Selalu di dalam orang Israel Bapak Ibu. Jikalau tanpa sumpah nggak diakui perkataan mereka. Begitulah orang Israel atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Selalu diawali dengan sumpah. Sehingga sumpah itu telah mengalami pencemaran. Sudah mengalami degradasi, penurunan arti itu. Sumpah yang dimaksudkan yang baik adalah menyatakan sebuah kebenaran tanpa saksi. Baru kita bersumpah tuh. Demi nama Allah yang hidup. Sekarang ini sudah dicemari oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dengan bersumpah untuk hal-hal yang kurang baik. Bapak Gembala sudah mengatakan. Sumpah demi bait Allah, demi persembahan. Datang beribadah, kalau ada persembahan tuh baru berlaku sumpahnya itu. Kan sudah dicemari sumpah yang proporsional itu. Sumpah yang esensial itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Yesus katakan gak boleh bersumpah itu. Nah demikian saudara-saudara sekalian. Nah, sehingga kita bisa simpulkan, konklusi itu adalah kesimpulan. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Bagian-bagian terakhir maksud saya. Sumpah tidak dilarang secara mutlak sebenarnya. Jadi, sumpah dalam pengadilan itu sah dilakukan. Sah dilakukan. Sah. Jikalau ada orang yang jadi tentara, itu disumpah nanti Bapak Ibu. Jadi ada sumpahnya itu. Itu harus sah tuh Bapak Ibu. Sumpah militer istilahnya, sah dilakukan. Sumpah pemuda juga sebagai seorang bangsa, sah dilakukan. Namun sumpah yang enggak benar itu yang mana? Pelarangan sumpah adalah secara sembarangan untuk sesuatu yang tidak penting. Sekalipun hal yang dikatakan itu benar Bapak Ibu. Sekalipun hal yang kita katakan itu benar. Tapi itu enggak penting, enggak usah sumpah-sumpah. Gitu loh maksudnya. Dapat sekarang Bapak Ibu Saudara ya? Dapat sekarang ya. Walaupun tidak semua sumpah itu salah, tidak semua sumpah itu dilarang. Namun enggak usah sumpah untuk sesuatu yang sembarangan. Jangan bersumpah untuk sesuatu yang sembarangan. Walaupun itu yang benar sebenarnya. Benar sebenarnya, tapi itu tidak terlalu esensial. Itu tidak terlalu penting. Gak usah disumpah-sumpah Bapak Ibu. Kan biasanya kan orang-orang sekarang kan, sumpah demi, gak usah Bapak Ibu. Makanya dikatakan di ayat yang terakhir itu. Jika ya katakan ya, simple aja gitu loh. Jadi kita pun dilarang bersumpah. Untuk sumpah yang sembarangan, sesuatu yang tidak penting pun dilarang bersumpah. Jangan bersumpah demi kepala, demi langit dan bumi, demi apa. Kita boleh bersumpah jika di pengadilan, yes. Kita boleh bersumpah, itu sumpah militer, jika kita menjadi militer. Sumpah pemuda, sumpah yang dibuat oleh negara, atau dan lain sebagainya. Itu kalau kita bersumpah. Kalau yang lainnya, gak usahlah bersumpah. Ya kalaupun Bapak Ibu mau berjanji, atau ya gak apa-apa, berjanji aja, no problem. Oke, itu sebagai kebenaran. Dan ini yang terakhir, kejujuran penuh harus menjadi ciri khas warga kerajaan surga. Maksudnya jika ya, katakan ya, dalam Matius pasal yang kelima tadi, sehingga tidak ada sumpah yang diperlukan untuk menjamin kepercayaan ya atau tidak. Jadi nggak usah perlu sumpah-sumpah untuk menjamin ya atau tidak. Tetapi yang terutama, di dalam Yakobus pasal yang kelima juga dikutip oleh saudara Yesus, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Simple sekarang. Clear sekarang tentang sumpah itu. Sumpah memang enggak dilarang. Tapi jika itu di pengadilan, jikalau itu sumpah militer, sumpah pemuda, ataupun sumpah berkaitan dengan kenegaraan tuh. Namun kita juga enggak boleh sumpah Bapak Ibu. Walaupun kita benar, tapi untuk sesuatu yang kurang penting secara sembarangan, tiba-tiba langsung sumpah-sumpah aja. Enggak usah Bapak Ibu. Alkitab berkata, jikalau ya, hendaklah engkau katakan ya. Saudara-saudara sekalian, saya teringat, saya orang yang enggak
gak gampang janji Bapak Ibu, serius. Saya ingat saya hanya janji 2 kali Bapak Ibu. Ke Tuhan saya hanya janji 1 kali Bapak Ibu, serius, janji. Dan mungkin jikalau kita klarifikasikan janjinya, jikalau kita identifikasi janji itu berarti sumpah, jikalau ke Tuhan, janji saya ke Tuhan hanya 1 Bapak Ibu, serius, seumur-umur. Sekali saya melayani sampai mati, itu janji ke Bapak Ibu. Gak pernah janji yang aneh-aneh. Janji Tuhan kalau aku kaya aku akan rajin, aduh wis lah. Janji kalau aku ada jodoh aku akan rajin, aduh wis lah. Aku gak tipikal begitu janji-janjinya. Sekali hanya itu janjiku, dan itu saya ikrarkan ketika saya pertama-tama masuk kuliah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah saya ingin keluar dari kuliah karena tekanan yang sangat besar. Namun saya ingat janji saya kepada Tuhan. Sesekali melayani sampai akhir, itu janji saya kepada Tuhan. Walaupun saya di luar, pelayanan di luar itu juga adalah bentuk pelayanan saya kepada Tuhan. Ke orang lain saya nggak terlalu ingat, tapi saya nggak pernah paling jarang saya berjanji kepada orang lain. Bisa tanya adik saya juga, saya jarang berjanji. Mungkin kepada teman-teman saya pun saya jarang berjanji. Jikalaupun saya katakan, ya saya usahakan akan datang. Saya tidak mengatakan janji, karena janji itu sesuatu yang sangat sulit tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke ya Bapak Ibu, nggak usah janji-janji aneh-aneh kepada Tuhan Bapak Ibu, seriuslah. Nggak usah, kalau engkau nggak bisa menggenapinya, nggak usah janji. Ketika engkau bahagia jangan engkau berjanji Bapak Ibu, serius. Ini saya katakan dengan segala ketulusan. Ketika engkau bahagia jangan sesekali berjanji. Karena bahagia itu hanya sementara. Ketika engkau masa sulit itu engkau akan menyesali janjimu tuh. Ketika engkau bahagia jangan berjanji Bapak Ibu. Ketika engkau marah jangan mengambil keputusan. Kadang kan kalau janji kita bahagia kan, aku janji, kita nggak memikirkan ke depannya. Nggak usah berjanji aneh-aneh Bapak Ibu. Nggak usah bersumpah aneh-aneh. Jika ya, katakan ya, simple aja. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan akhiri pembacaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan refrainnya saja. Saya tepat waktu Bapak Ibu ya. Kurang 5 menit malah tepat waktu. Dari ini lagu Ku Tetap Setia, seperti wanita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia untuk melayani. Bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia sekali lagi untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Saudara-saudara sekalian, ketika menyanyikan lagu ini saya teringat janji saya itu kepada Tuhan. Tetap setia melayani, persis sekali seperti pujian ini. Kiranya ini juga menjadi janji kita Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita tetap setia mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai beralih. Kendati pun banyak tekanan, kendati pun banyak tantangan hidup, tetaplah sekali Yesus dalam hati. Sekali Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang menjadi junjungan tinggi kita. Jikalaupun mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan apapun itu Bapak Ibu, mungkin ini menjadi reminding bagi kita semua. Diingatkan kita kembali. Masih terbuka pintu untuk kita mungkin pernah berjanji semakin setia
pernah berjanji semakin mengasihi Tuhan, pernah berjanji mungkin sabar, pernah berjanji mungkin semakin mengasihi sesama, pernah menjanji mungkin semakin banyak memberkati orang. Ini mungkin sebagai reminding bagi kita semua untuk menggenapi janji-janji itu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membahas firman Tuhan yang begitu sangat sederhana, yaitu kami sudah mempelajari bahwa ternyata tidak semua manusia dikaruniakan untuk menikah, namun ada beberapa memang yang dikaruniakan tidak menikah. Mungkin karena dibuat oleh orang lain, mungkin karena lahir dari rahim ibunya, mungkin juga karena kerajaan Allah. Hari ini juga kami belajar ya Tuhan, perihal tentang sumpah, perihal tentang janji. Baiklah hari ini kami tidak gampang-gampang mengucapkan sumpah, walaupun itu adalah sebuah kebenaran. Namun itu sesuatu yang remeh-temeh, kami tidak diizinkan sumpah demi kepala kami, demi langit dan bumi, demi apapun. Namun jikalau mungkin kami pernah berjanji kepada Tuhan, baiklah hari ini kami di-reminding kembali, diingatkan kembali untuk kami menggenapi janji kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyayangi kami. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan yang hadir di sini. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar di antara masalah-masalah yang dihadapi. Dan Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan bagi mereka yang ada di dalam sakit penyakit. Dan Tuhan mengangkat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Jikalau ada pergumulan yang berat yang dialami, Tuhan mengangkat, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Anak cucu kami juga Tuhan memberkati di dalam sekolah, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai, malaikat Tuhan melindungi kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Para imam-imam yang sudah melayani, kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi segenap para imam yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin.